Makanya image itu buruk banget kayaknya di video klip ya. Yang awal ngerebut Kakak ipar. ipar. Yang kedua ngerebut pacar sahabat. Tapi kalau menurut aku sih di lagu yang kedua ini ya, ceweknya lebih kegatelan sih. Jangan disamain deh, udah sekarang kita bikin lu darah tuh udah biasa ya lu ngegepin darah selingkuh gitu. Justru seneng sih, tapi seneng ya kan dapat pelukan dari cowok-cowok ganteng. Anjir. Halo Tribuners, baik lagi di konten si paling seleb sama gua Bayu Indra Permana. Dan di depan gua udah ada dua musisi duo, dan disebutnya duo The Virgin. Halo. Ada Kak Dara dan Kak Mita, selamat datang di Tribuners.com Terima dan si kasih. paling seleb dengan membawa single baru Cinta Terlarang 2. Yes, milik temanku. Nah itu kenapa ada kurung milik temanku ya? Iya, biar lebih spesifik aja, sama biar membedakan sama yang dulu. Oke, kita mulai pembicaraan dari kenapa akhirnya membuat lagu lagi yang dengan judul Cinta Terlarang lagi. Apakah mau membawa nostalgia ke pendengar lamanya, atau buat ngenalin ke Gen Z, ada lo Cinta Terlarang nih Gen Z nih. Betul juga itu. Bisa jadi. Sengaja, jadi pengen bisa mengulang kesuksesan doanya. Amin. Amin. Nah, kenapa akhirnya dibikin agak beda deh? Kan dulu kan agak slow, terus sekarang lebih beat gitu. Itu kemarin sebenarnya nggak sengaja sih, di album itu kan kita nih rencananya mau bikin album. Nah kemarin itu karena lagu Dara sama lagu pilihan label itu udah mellow, jadi Bapak Rahayu produser kita tuh nanya ke aku, ada lagu ngebeat nggak? Gitu, terus aku inget-inget kayak aku punya stok deh lagu ngebeat, tapi baru jadi refnya doang. Akhirnya aku bikin jadi satu kesatuan, jadilah lagu. Pas dilihat-lihat cocok juga nih dijudulin Cinta Terlarang gitu. Akhirnya gara-gara itulah akhirnya jadilah lagunya. Kepikiran buat bikin Cinta Terlarang lagi itu baru-baru ini kah berarti, atau sebenarnya udah lama pengen dibikin lagu Cinta Terlarang lagi? Justru pas ada lagu itu, pas aku baca lirik, lagunya udah jadi, baru kepikiran judulin Cinta Terlarang 2. Lirik Cinta Terlarangnya tuh juga udah ada sebelumnya atau baru ada? Dadakan itu bikinnya. Pas waktu label nyuruh bikin yang ngebeat itu aku langsung bikin kan. Tapi awal bikin pas Dara sampai tag vokal itu aku belum kepikiran tuh pengen judulin itu. Karena biasa kita bikin judul belakangan ya. Jadi lagu tuh ada dulu, judul asal-asalan gitu. Pas udah ditanya mau kontrak, tanda tangan, baru judulnya difiksin. Nah akhirnya udah dadakan aja tuh aku kepikirannya. Apakah ini berarti sequel buat pelanjutan dari yang sebelumnya? Iya, bisa dibilang gitu ya. Bisa dibilang. Bisa. Tapi kadang lagi nih yang Nah itu dia justru makanya. Makanya image itu buruk banget kayaknya di video klip ya. Yang awal ngerebut Kakak ipar. ipar. Yang kedua ngerebut pacar sahabat. Tapi kalau menurut aku sih di lagu yang kedua ini ya, ceweknya lebih kegatelan sih. Udah lihat kan? Iya. Ganjen banget kan? Udah tau ada pacarnya, tetep aja diseret-seret tuh laki. Emang yang bagian di kursi, Lari-lari tuh ya? yang di kursi tuh. pegang-pegangan. Itu bisa banget. Gatel. Cowoknya juga, dapet aja. Kalau cowok mah kan mau aja. Ah jadi gue yang salah deh. Kampret. Soalnya kan yang pertama masih malu-malu kan. Iya. Yang sama kakak ipar cuman, ih apa sih gitu megang. Kalau yang kedua kayak, ya ke gue aja gitu. Sini sama tante gitu. Kok tante? Berondong dong. Maksudnya berondong gitu. Nggak, tapi yang aku notice ketika ngebandingin video klip yang Cinta Terlarang pertama sama kedua ini, proses kami ngegapin itu sama Iya. ditinggal minum, minum, meluk dari belakang. Terus kalau yang pertama ketahuan, gitu. Yang kedua nih, wala lagi. Lebih lucu kayak gini. Wala gitu. Biasa itu, iya. Ya lagi nih kan. Bener. Oh dia bener loh. Bener. Kamu perwakilan menggambarkan itu secara bener-bener loh. Emang gitu ya? Gitu. Soalnya pas ngeliat yang kedua kan kayak, wih, Kaget. kayak mirip Pak, kayak ngeliat pas ngecek yang pertama. Iya. Juga lagi-lagi dari belakang. Bener. Detail Kenapa, apa emang dibikin sengaja ikonik gitu apa gimana? Justru itu kemarin uniknya tuh, tadinya kita mau pakai model yang sama, Kak Dewi Rezer sama Kak Marcelino kan. Cuman di real life-nya kan mereka sudah berpisah tuh. Iya, agak canggung ya. Gitu. Jadi akhirnya ya udah deh, karena satu dan lain hal juga sutradaranya nggak bisa juga lah akhirnya memanggil mereka. Jadi akhirnya kita bikin sequelnya tuh disamain beberapa scene-nya, beberapa frame-nya disamain.
Tapi ya itu tadi pas bagian yang gua nongol tuh kan harusnya yang pertama tuh kaget. Nah yang sekarang ini udah kayak gitu tuh bener banget. Karena sutradaranya tuh bilang pas aku adegan begitu tuh agak kaget tuh dia bilang jangan disamain deh, udah sekarang kita bikin lu Dara tuh udah biasa ya lu ngegepin Dara selingkuh gitu. Nah akhirnya tergambarnya seperti itu reaksinya. Itu bener banget, sama banget. Gimana kadang ketika dapat maksudnya udah ada di lagunya Cinta Terlarang Lagi terus dengan Adegan yang sama. gitu kayak ih begini lagi nih atau gimana ketika kayak gitu? Justru seneng sih, tapi seneng ya kan dapat pelukan dari cowok-cowok ganteng. Anjir. Enggak, canda. Ini jujur ya guys. Biasanya yang pertama tuh jujur. Iya. Nih Gak terus nyapu lagi. enggak, yang susahnya itu kan saudaranya bilang gini, masih inget gak Neng pas adegan ini gitu? Ya inget sih, cuman kan beda. Dulu 16 tahun dia masih polos, sedangkan aku sekarang udah 32 tahun udah tahu gitu kan. Paham gak sih? Yang kayak dulu sepolos apa sih yang aduh beneran kaget gitu. Maksudnya aduh peluk aja deh gitu kan, beda kan. Kalau dia ada kagetnya kan masih kecil, sekarang Itu natural. Langsung iya. Kata Wah itu bener banget sih. iya beda banget. Saya berpengalaman. Versi polos dan versi nakal. Gitu. Jadi lebih ke itu sih sulitnya, posisinya inget cuman beda ya, yang 16 tahun sama beda. Jadi katanya aduh udah tahu mah ya begini ya gitu deh paling gitu. Nah, fans ada yang akhirnya itu nggak apa itu yang adegan Comparein itunya, gitu. terus- Banyak banget sama-samain gitu. Ada beberapa konten kreator juga yang emang nyamain adegan itu. Serupa tapi tak sama gitu. 2009, 2024 gitu. Ada banyak banget yang dia. Kalau soal lagu itu, akhirnya fans juga pada bilang, ih nostalgia ini gitu. Sukses apa akhirnya berhasil dapat nostalgia dari. Alhamdulillah sih dapetnya momennya ya. Cuman tinggal kita nunggu momen realnya aja nih, apakah benar-benar bisa diterima ke depannya. Kan kita lagi dalam proses promo kan. Biasanya tuh kayak 3 bulan baru berasa gitu. Kalau buat Kadal Sama Kami itu waktu itu 2009 lagu Cinta Terang tuh menurut kan tuh semeledak apa sih di sisi kalian? Kalau buat aku yang ngedengar kayak waktu itu kan aku SMP tuh ya. Oh SMP kamu. Iya. Iya. SMP kayak Itu di toko kalau di sekolah tuh ada toko Warnet. Bukan ya warnet juga, Iya. tapi ada juga toko yang jual kayak stiker, Iya, kayak buku, Kalung-kalung, poster. ya gitu. Itu muterin lagu The Virgin. Wah itu kayak apalagi teman-teman tuh pengen gaya rambutnya kayak Kadara. Poni kan. Unyu-unyu. Iya, yang laki kayak Kamita. Bodoh. Iya, Iya, ini yang imo gitu kan. gitu. Wah itu trennya dapat banget sih, Polem-polem Virgin. gitu ya. Iya, apalagi gerakan yang dicari sebenarnya gerakan ikonik, kenapa nggak ada muter ya. Nah itu dia, udah karena udah uzur jadi puyeng. Takut puy. dia lagi rendah ya kan. Udah belum? Udah belum gitu, iya. Kalau dulu masih bisa diputer-puter ya. Iya udah. Takut darah rendah. Jadi kalau buat kalian se booming apa waktu itu? Justru sebenarnya aku sama Dara tuh benar-benar nggak nyangka ternyata respon lagu kita tuh se-booming itu, dan kita tuh nggak nyangka ya, memang zaman dulu kan TV tuh banyak banget acara musik. Jadi kita tuh bener yang tiap TV tuh ada kita gitu. iya. Mungkin kalau orang dulu Beatbox nonton di rumah tuh dahsyat. pindahin ke sini dia lagi, pindah ke sini dia lagi gitu kan. Terus kita berasanya tuh pada saat keluar kota sih. Jadi sampai ke Papua, entah sampai ke pelosok manapun, tuh kita dikenal orang gitu. Jadi Udah pasti. berasanya tuh di situ sih. Kalau era sekarang kan mungkin kayak di sosial media, lu punya follower 11 juta, tapi ketika keluar kota 11 juta kalau nggak follow lu, orang mungkin nggak Iya, tahu gitu kan. iya benar. Kecuali lu punya karya yang benar-benar booming banget. Kalau kita kan karena dulu besarnya di TV, jadi semua orang di Indonesia nontonin TV kan. Itu seorganik gitu tuh dulu. Organik, jadi berasa banget sih gitu loh, berasa banget bedanya. Dan pokoknya kalau orang dengar kata Cinta Terlarang, ada Virgin. Nah, punggung-punggungan. Punggung-punggungan, The Virgin. Iya, makanya itu dua ikonik sampai banget. kemarin ada beberapa K-pop yang bikin punggung-punggungan juga banyak Ngeteknya yang kita. sama kita. Ini The Virgin nih gitu. Korea lo ya. Korea lu padahal iya. Oke, berarti ketika itu meledak kalian sempet kayak ngerasa kaget kah, terus Kaget apa yang banget. kayak nggak siap itu kah atau gimana? Iya nggak siap, Iya. nggak siap gimana, dia lagi pakai boxer, pakai baju tidur kan ke minimart gitu lagi jajan. Tuh, Dimintain foto. lagu kita terus timbangnya, itu Virgin nih minta foto dong. Kita ya, oh iya mbak, Iya, ya udah mbak, pada kita nggak tahu loh. Iya, terus. Masih naik motor bebek kamu ya? Iya, Udah motor kita jatuh bebek. lagi depan warteg ya kan? Masih ingat banget ya Allah. Karena memang kita senggak nyangka itu sih lagu kita dikenal. Berarti waktu pertama rilis tuh kayak
ya udahlah. Ya nanti tulus rilis aja, tulus mau aja. booming mau enggak kita nggak kepikiran juga sih. Orang jadi ibarat kayak jadi musisi artis terkenal gitu nggak ada mimpi juga. Jadi lah. kayak udah aja gitu nanti ngalir aja gitu. Waktu kebentuknya The Virgin kan juga dari RCM kan ya? RCM. Nah itu emang maksudnya kalian nggak bukan kayak niatan awal pengen bikin duo, pengen terkenal, pengen jadi musisi yang besar, atau emang iseng aja tiba-tiba kebentuk gitu? Iseng sih kalau dari aku pribadi, emang ketemu Mas Dhani aja aku nggak nyangka pertama. Terus diajak jadi gitaris The Rock dulu ya, nggak nyangka juga. Apalagi dibikinin duet, lagu aku diterima, terus lagunya booming, makin nggak nyangka ya. Bener-bener nggak direncanain sama sekali. Tapi dulu kan kamu juga ada kandidatnya tuh, ada 3. Iya, sebelum Dara tuh memang ada beberapa musisi yang ditawarin sama aku. Salah satunya juga ada yang udah ngetop sekarang juga udah dengan karirnya sendiri gitu. Ada beberapa musisi. Nah itu yang akhirnya milih kalian buat cocok itu Mas Dhani di RCM atau Kamita? Mas Dhani emang aku milih juga sih. Aku pribadi milih juga, dan kebetulan ternyata aku juga baru tahu cerita dari Dara. Dara tuh sebelumnya juga ternyata ditawarin Dewi-Dewi ya. Iya. Jadi tawarin duo, trio atau solo. Cuman aku milihnya duo, tapi nggak tahu juga pasangannya siapa. Iya. Terus justru Mita udah ditawarin duo duluan, sudah ada kandidatnya tuh 2 orang. Disuruh milih juga sama Mas Dhani. Gitu. Aku pilihnya dia juga. Jadi kayak jodoh aja gitu, tiba-tiba jodoh gitu. Kadang kenapa ketika dipilih ditawarin solo duo trio milih duo? Kalau trio kan pasangannya Teh Tata, Teh Puri, itu kayak beban. Karena aku anak kampung yang nggak tahu apa-apa, udah ketemu sama artis, kayaknya beban banget ya buat aku. Mereka udah terkenal kan, udah seselebritis itu waktu itu, terus aku masuk gitu ucuk-ucuk, kayaknya nggak pantas deh aku, kayaknya bukan deh. Ngantin Teh Ina lagi kan, gitu. Aku nggak deh mas, kayak beban. Waktu itu juga masih berapa? 16 tahun. 16 tahun. Iya sih ya. Terus Mas Andi, terus mau apa? Solo? Enggak deh mas, solo. Kenapa? Nggak pede. Nggak pede. Aku nggak pede yang manggung sendiri. Kayaknya duo deh yang cocok, biar yang nemenin gitu. Baru Mas Andi bilang, oh yaudah ntar aku kenalin deh, ada 1 katanya. Mau bikin duo juga tuh, Mita. Tanya Mita. Tapi ternyata Mita tuh udah ada kandidatnya 2 orang ternyata sebelum aku. Gitu. Keputusan tapi kan semua di Mas Dhani. Kalau Kamita kan sebelumnya ikut dulu, kalau Kak Dara berarti bener-bener Mama dari... Mia. Aku ajang sih Mama Mia. Oh, di Mama Mia itu udah sampai? Mama Mia itu aku tereliminasi ke 10 besar. Cuman Mas Dhani itu pas aku belum Mama Mia show-nya yang 15 orang itu yang masih 55 per minggu. Oh ya, belum yang show di panggung. Belum yang show panggung, Mas Dhani bilang, kamu meskipun gak masuk ke 15 besar Mama Mia show, saya akan ambil kamu ke RCM katanya gitu. Tapi ternyata masuk tuh, alhamdulillah. Masuk 15 besar, masuk ternyata ke 10 besar. Pas ke 10-nya tereliminasi, langsung telepon sama almarhum Mas Iwan tuh. Dara dipanggil sama Mas Dhani besok ke RCM. Langsung datang. Itulah langsung tawarin itu. Sempat gimana pertemuan kalian buat dapat chemistry lama nggak? Kan duonya sampai sekarang masih awet. Iya awet banget, dan yang benar-benar ikonik banget. Kalau dulu orang-orang ingetnya pasti juga The Virgin juga. Amin. Ya waktu awal kenal sih nggak deket ya. Tapi yang buat kita deket tuh Mas Dhani, kayak disuruh diajak jalan ke mall bareng. Terus mama-mama kita juga digabungin gitu kan, dikenalin. Terus misalkan aku lagi bikin musik sama Mas Dhani sama musik director kita Mas Wawan, Dara disuruh datang walaupun belum take vokal kayak gitu. Jadi caranya mendekatkannya kayak gitu. Terus Dara juga diajak jadi backing vokalnya The Rock. Gitu. Jadi waktu itu kan The Rock keliling sering off air tuh banyak jobnya. Dara disuruh jadi backing vokalnya. Akhirnya kan makin deket lah kita gitu. Oke. Dan kalau sekarang ini fans kan masih seloyal itu kah di masyarakat? Alhamdulillah sih. Kalau manggung di off-air masih ramai tuh. Alhamdulillah. Masih alhamdulillah rame-rame. Banget sih. Dan masih Cinta Telarang yang 2000 masih jadi lagu andalan masih andalan. Sama lagu-lagu ngebeat yang lain kayak Belahan Jiwa, Demi Nama Cinta, itu kayak buat kita off air. Apa yang akhirnya ngebedain ketika pertama kali The Virgin manggung itu sama sekarang yang udah mulai fansnya mungkin juga udah mulai banyak yang kenal yang Gen Z-nya. Iya. Beda sih, kalau zaman dulu kan mungkin karena kita fansnya itu kebanyakan anak SD, SMP, mungkin ya sekolah gitu, kuliah. Kalau sekarang kan yang ngefans sama kita tuh kebanyakan udah ibu-ibu, udah berumur gitu. Karena kan kita aja udah 15 tahun kan. Kalau mereka dulu SD kan sekarang mereka pasti udah berkeluarga gitu. Jadi ada perbedaannya sih, animonya tuh beda. Kalau sekarang mungkin nonton kita yang lebih kalem. Kalau dulu kan wah gitu, beda lah.
Beda-beda. Tapi kalau singlong masih dapat dari penonton yang Masih banget Cinta Terlarang itu kalau ini masih banget. Tapi kalau denger intro ya Dan punggung-punggungan langsung. Iya benar-benar itu. Ya itu sih sebenarnya yang ditunggu pas ketika Cinta Terlarang kedua. Kagak ada scene punggung-punggungannya. Tapi kalau di panggung masih sering dilakukan kayak Masih jadi gimmick-gimmick ya? Ya jadi gimmick-gimmick sih, paling juga kayak MC-MC-nya. Cuman kalau pas manggungnya banget sih enggak lah. Dia juga kan sibuk sama melodinya dia kan, sama gitar. Kalau video klip kan tinggal pose aja langsung diputer kan gitu. Kalau ini off air sih enggak. Siapa orang dibalik ide buat punggung-punggungnya yang sampai akhirnya melekat ke kalian? Mas Stefan Cobain. Itu ikonik banget, dia juga pasti seneng banget tuh ya. Itu waktu itu emang dia pikir apa gimana? Kayaknya punggung-punggungnya deh biar nih atau apa? Jadi pikirannya? waktu itu tuh kita benar-benar karena kita anak baru di RCM, jadi benar-benar nurut banget kan. Jadi kita benar-benar sama sekali nggak ngasih ide apapun ya di klip itu. Jadi memang ada 2 scene yang menarik di situ kan, yang aku nongol ngelihat mereka yang jadi orang salah kaprah sama yang punggung-punggungan itu. Iya, itu yang bikin jadi melekat sampai sekarang. Tapi masih ramai tuh orang yang nggak nyangka kalian ada sesuatu. Ada apa-apa masih wajar itu mah, wajar banget. Karena ketika waktu video klip yang itu keluar kan ya disangkanya kan aku jealous kan, cemburu ya gitu. Iya. Padahal Padahal yang jadi sorotan kuat itu kan Dara sama kakak ipar selingkuhnya. Iya. Tapi gue yang jadi sorotan. Dipikirnya jealous, padahal ya namanya teman nganggepin orang gitu kan kaget dong. Itu wajar sebenarnya, reaksi wajar. Kayak netizen tuh harus mengerti. Jangan biarin temen ngambil minum tuh lama-lama gitu. Iya benar. Kalau ngambil minum lama benar ada apa-apa itu. Bilang ke toilet lama hati-hati. Ngambil minum sejam gitu ada kering nih. Benar. Ya lagi peluk-peluk kan. Bener itu. Benar. Bahaya itu. Yang kedua juga kan gitu kan? Iya. Yang kedua ngambil minum. Iya minum juga makanya kan. Dan cuman yang pertama stop di dapur, yang kedua diajak pergi sama dia kan tuh cowoknya. Lanjut dia tuh di belakang. Mati rek gitu. Iya, mati rek gap. Malah akornya tirek gitu. Itu kan cemburu itu. Tadi aku pikir di balik tirek itu si ceweknya tiba-tiba. Nah itu sebenarnya jadi plot twist sih, kita nggak tahu kan. Untuk sequel yang ketiga bisa benar. Kayak film hantu kan gitu. Pasti dibikin gantung. Tapi kalau untuk lagu yang kedua ini garis besarnya apa nih? Kan salah ke aku itu. Iya, itu sebenarnya pembenaran diri kah atau gimana? Itu dia bener. Dia ini banget ya. Akurat terus loh tadi loh. Pemikiran loh. Oh, ini Tribun mana akurat nih. Bener. Tribun bener. Ya, jadi sebenarnya emang kayak Dara juga bilang kan, ini Mimit liriknya di sini tuh lebih nakal katanya. Iya. Karena memang kan sebenarnya di lirik ref itu kita kayak ya gue nggak salah dong. Ini sebenarnya perasaan ini tuh anugerah Tuhan ibaratnya gitu kan. Ya gue nggak mau ngerasa salah. Gue suka sama pacar lo gitu. Iya. Jadi kayak emang kurang ajar sih liriknya. Ngeselin sih. Ngeselin. So, cewek-cewek kayak gini yang bikin bahaya nih buat temennya. Di depan pelakor begini kayak gini. Betul. Bahaya ya. Jadi dia nggak ngerasa salah gitu. Tapi justru momennya pas loh. Sebenarnya kan lagu ini kan dari tahun kemarin mau keluar ya. Nggak jadi. Tapi sekarang tuh justru momennya tuh lagi banyak pelakor Iya ya. benar. Lagi banyak banget. Orang-orang lagi ngumbar-ngumbar perselingkuhan itu. 2023 kemarin kan tuh ya kan. Ada yang pilot. Chat dari aplikasi. Bahaya banget. Tapi berarti lagu ini sebenarnya udah lama. Dari 2013 udah mau dirilis. Oh jauh banget. Iya tadinya 2013 umur kita yang ke 13 tahun. Berarti 2022. Terus nggak jadi, akhirnya 2023 mau keluar umur 14 nggak jadi juga. Akhirnya jodohnya di 2024 ini 15 tahun. Sebenarnya udah lama gitu. Kalau bikinnya sih cepet, cuman proses rilisnya yang lama. Oke, ini 15 tahun kalian bareng-bareng masih solid, tapi sempat ada masing-masing punya project sendiri. Itu waktu itu gimana kesepakatan? Iya, awalnya kan memang kita dari 2009 punya komitmen ya. Kita nggak mau terima job masing-masing gitu. Tapi setelah negeri api menyerang
setelah seorang Maestro Ahmad Dhani leader kita mengarah ke politik, akhirnya kita merasa job sudah mulai berkurang karena kita terkena imbas. Oh kena Banget. Kita kena banget karena kan kita memang anak didiknya langsung. Jadi ketika beliau bermasalah otomatis kita kena dong. Oh jadi ikut Ikut banget, kena juga kita. Jadi tapi kita juga nggak mau pusingin itu gitu. Akhirnya kita mencoba untuk mengakali dengan job yang nggak terlalu banyak seperti dulu. Kita akali orang manggil kita masing-masing nih. Karena kan kalau mungkin dengan budget kita berdua lebih tinggi, ketika kita dipecah dua kan lebih murah tuh budgetnya. Akhirnya dengan begitu akhirnya kita berkomitmen karena banyak yang nawarin sendiri-sendiri. Ya udah deh kita ambil gitu. Akhirnya kita berdua komitmen lagi untuk nggak apa-apa ya Neng gitu. Cuman mungkin disalahartikan sama orang-orang. Ya, akhirnya banyak yang bilang, wah bubar nih, karena kan Kak Dara sempat sendiri Solo. Aku bikin project DJ. Padahal sebenarnya orang kan nggak tahu dapur kita gitu. Kita juga sempat kesulitan mencari job karena satu dan lain hal tadi. Ketika itu banyak yang cancel atau akhirnya emang sepi aja? Ada sih yang cancel banyak juga karena kita kena imbas, jadi orang mau ngundang kita tuh mikir-mikir lagi. Ada beberapa juga event yang di cancel, ada yang diundang beneran tapi ujung-ujung nggak enak gitu. Ada banyak lah pokoknya beberapa karena kita ngalamin banget itu yang namanya dirasisin gitu kan. Karena kan pada saat itu ya mungkin yang tahu beritanya Mas Dhani tahu lah gitu, beliau itu tahun 2017 ya. Oh iya. Mulainya tuh panasnya dari 2014. Pada saat Pilpres yang pertama. Karena kan beliau mengikuti jauh-jauh juga 2014. Karena kan beliau Mas Dhani tuh udah ikut berkampanye dari 2014. Gitu. Jadi dari mulai situlah berimbas ke kita. Tapi kalian lego-lego aja ya dengan Iya kita alhamdulillahnya nyantai ya, nggak terlalu pusingin juga sih karena kan itu pilihan Mas Dhani. Kita juga siapa sih bisa ngatur dia gitu kan. Keluarganya aja nggak bisa ngatur banget kan. Iya, bener. Apalagi kita kan. Ya kita sebagai anak buah yang benar ya kena imbasnya nggak apa-apa. Kita legowo aja. Meskipun kita juga kena semprot orang-orang ya. Mas Dhani kan mungkin juga Mas Dhani juga nggak tahu kali kita kena imbas mah Mas Dhani tahu kalau dari segi job sih beliau. Bukan, maksudnya kayak orang-orang kita support orang tuh Mas Dhani kan nggak tahu. Kita juga nggak ada cerita sama beliau gitu kan. Nggak ngomong. Iya Mas Dhani sih nggak tahu. Kalau kita juga terkena imbas banget Mas Dhani nggak tahu gitu. Cuman ya udah kita lah. Karena mungkin yang lebih menonjol kan mungkin kalau Temulan kan istrinya, anak-anaknya kan ya udah jelas lah ya kena imbas. Mungkin di RCM tuh yang menonjol banget kan The Virgin kan orang tahu gitu. Didikannya Mas Dhani. Masih besar banget ya. Kalau Teriak kan ada Mas Dhaninya. Kalau Dewi kan pada saat itu udah mulai berpisah. Dan banyak sendiri-sendiri juga. Jadi yang paling kena imbas The Virgin karena memang The Virgin yang masih eksis waktu itu. Gitu. Jadi berasa banget di kita. Kadang ketika sendiri kan waktu pertama masih kecil tahu yang solo nggak berani, terus akhirnya nyoba solo sendiri, sempat kegugup nggak atau akhirnya jadi refreshing? Nah justru kalau gugup sampai sekarang juga masih tanya mules. Masih gitu? Masih tanya, masih grogi, masih dingin. Sampai sekarang padahal 15 tahun kan? 15 tahun ya? Masih, itu mah jangan ditanya. Pasti, padahal ketot, iya mau ke toilet, kenapa lu gak kuat, aku mules banget. Padahal tuh grogi aja. Makanya pas pertama kali aku solo tuh aku inget banget, itu acara sertijab. Sertijab gitu, resmi lagi ya kan dah, resmi. Di Jakarta atau di luar kota? Jakarta. Oh Jakarta. Sertijab Jakarta, terusnya resmi kan, bapak-bapak ibu-ibu gitu. Jadi udah ngomong gitu, aku udah gak bisa ngomong kan, cuma iya selamat siang. Untungnya satu ada penyanyi dangdut tuh, satu jadi agak kecairin gitu kan. Jadi untungnya pas nyanyi masih riang-riang aja gitu, pas nyanyi mah santai-santai aja. Cuman pas awalnya tuh kayak Kanebo tuh ini gimana? Soalnya kalau berdua itu yang banyak ngomong kan Mita. Iya itu dia tuh. Mita. Jadi kalau misalkan bagiannya tanya panggung nih, aku ke belakang dia yang ngomong. Emang Dara tuh rada sulit kalau berinteraksi. Memang. Ada ketakutan sendiri Kak kalau ngomong di depan panggung gitu berarti? Takut salah ya? Takut salah. Terus kan kalau ngomong tuh kecot ya, banyak kecotnya. Pembeluit. Sunda pisan. Iya, jadi sok udah ngomongnya, terus pembeluit gitu nih kan ngomongnya. Jadi takut salah, jadi udah minta aja lah yang ngomong gitu. Terus aku juga kalau ngomong apa ya gitu. Kan jarang ngomongnya, jadi bingung mau ngomong apa gitu. Jadi minta kan banyak ngomong, jadi udah minta aja. Kalau sendiri mau nggak mau kan, kalau sendiri mah gitu. Nah pas solo
panggungnya banyak nggak waktu itu? Alhamdulillah. Nah, Jadi, apa tuh ngomong sendiri nah gimana? itu dari situ juga aku belajar Beren ya, pembelajaran buat Mandiri. aku belajar mandiri supaya aku juga nggak manja. Maksudnya itu nggak dia proses pembelajarannya. betul. Jadi nggak harus minta terus. Jadi aku harus belajar pendewasaan diri kan. Mungkin aku selama bertahun-tahun dimanjain sama dia, aku ngikut pas akhirnya solo harus bisa dong. Nggak mungkin aku ini Nyetir juga akhirnya bisa nyetir. Oh ya sendirinya sekarang. Iya. Biasanya di Jakarta dia yang nyetirin kemana-mana. Sekarang pas sendiri tuh aku nyetir sendiri. Mau syuting aja, reading sendiri, mandiri udah semuanya. Berapa tahun kalian yang masing-masing? Base camp. Oh, kalau yang masing-masing dari 2017 ya? 11 dong. 2016. 16 Sampai sekarang kan karena Dara pindah ke Bali. Oh. Kalau dulu tuh di Virgin ada base camp. Base campnya di? Base campnya di RCM, Oh, jadi RCM. kita dekat studio tuh ada rumah gitu. Kita jadi kayak ada sewa rumah khusus untuk base camp kita. Jadi kita selama berarti 9 tahun ya, selama 9 tahun tuh bersama tinggalnya. Itu selama 9 tahun berarti dari 2009 Iya. atau 2008? Dari 2008 sampai 2016. 16. Iya. Oke, baru start pas 17. 2017 akhirnya berpisah karena Dara pindah ke Bali. Itulah yang dibilang bubar. Oh, Padahal sebenarnya enggak loh. Tapi kalau yang mungkin orang-orang taunya kan ini Dara The Virgin, Mita The Virgin, tapi di luar dari label The Virgin, pertemanan kalian itu seperti apa sih? Apa yang kalian lakukan di luar panggung ya? Kalau bukan ngomongin musik, ngapain aja yang Siapa aja kita Semua. Karena dari daki-dakinya kita tahu. Dari jelek-jeleknya kita tahu kita. Jadi meskipun kita lagi kerja, ya dibahas mah ya nggak kerjaan Iya. gitu. Ada aja tentang keluarga aja, kah, tentang iya. kehidupan sehari-hari. Udah kayak kakak ade banget. kalau lagi nggak manggung, biasa kalau quality time kalian berdua tuh yang tempat paling sering dikunjungin apa, makan atau Ya, tempat main? makan. Kita ya, makan biasa. bakso yang pedes-pedes gitu Iya, lah. kalau nggak ke mall nonton gitu, atau enggak ya di rumah nonton film gitu. Kenapa milih kebalikan dari jauh banget nih sama Kamita? Jakarta tuh kayaknya udah sumpek ya. Iya betul. Bapak. Saya setuju. Mohon ya. Jadi kayak aduh kayaknya geus engap pisan di Jakarta. Kita boleh gak sih gak keluar gitu. Boleh nggak sih? Kita kan di rumah aja, boleh nggak sih? Gitu. Jadi awalnya tuh karena aku ceker tuh aku masak ceker kan di Jakarta. Alhamdulillah pas di Jakarta tuh aduh bingung ya ada kegiatan apa aja aku masak. Akhirnya aku jualan tuh iseng awalnya di Jakarta. Alhamdulillah sehari tuh bisa 100 box. Orang kantor tuh sehari tuh bisa 50, 2000 berapa ya kok ya? 2015. Alhamdulillah dari situ Masak aku sendiri? Sendiri. Dibantuin Bo. Ngelanjut Bo tuh yang packing-packing. Resepnya sendiri gitu. Masak sendiri, aku ngegojekin sendiri. Terus closingan sendiri, adek gue Newport ya, dia cuma nonton TV doang. Adek aku. Tapi aku kembali ngajak dia juga sih sekarang. Jadi, akhirnya aduh, nyangkut di behel. Maaf ya, iklan. Iklan. Nah, terus akhirnya pindah ke Bali karena aku buka coffee shop. Wah. Di Bali, coffee shop. Terus akhirnya aku menghasilkan sebuah mobil dari ceker itu. Akhirnya aku buka rental mobil di Bali itu. Alhamdulillah lancar, jalan, kopinya jalan, terus cekernya juga jalan, rentalnya jalan. Terus aku buka lagi car wash. Banyak bisnisnya ya. Kecil-kecilan tapi nggak yang gede. Buka car wash. Itu banyak tapi ya. Ya banyak. Ya alhamdulillah. Akhirnya kan di Bali tuh ternyata orang-orang Bali tuh rumahnya besar-besar tapi jarang banget yang punya parkiran. Di Bali itu, jadi rumahnya tuh di pinggir jalan sih, cuma tidak ada parkiran gitu loh. Karena kan masuk gang, akhirnya aku buka rent parkir. Ya ada satu lahan gitu dibikin jadi sewa parkiran gitu. Tapi satu lokasi sama karos. Jadi orang masuk tuh bisa sambil nyuci, bisa sambil nyewa parkiran, sewa mobil juga bisa. Waktu ngerundingin lagu ini di Jakarta atau di Bali? Awalnya sih karena waktu itu memang aku kerjainnya di Jakarta, jadi kita tektokan dulu nih via WhatsApp. Aku kirimin lagunya dulu akustik, suruh dia cek nada kan di sana, chordnya ketinggian apa pas apa kurang gitu. Setelah udah tahu, baru di Jakarta aku kerjain dulu sampai jadi sama musik director. Setelah jadi baru Dara ke Jakarta untuk take vokal. Syuting video klipnya? Video klipnya sekalian. Oh, di Jakarta. Jadi juga. mulai dari take vokal langsung dibablasin sampai video Photoshoot klip. segala macam. Oke. Kami tuh nggak mau sekarang pindah ke Bali juga mungkin. Mau OTW udah
aku suruh. Amin, dapat rezeki, amin ya doain. Nggak aku suruh pindah Bali. Karena kayak udah banyak artis yang punya rumah. Punya rumah di Bali. Iya. Bismillah lah kalau ada rezekinya sih mau. Kalau jodoh pasti ada jalannya. Iya, beli rumahnya deket daerah nanti. Aku udah bilang loh kemarin pas beli rumah Fit, beli di sini aja di tetanggaan kita. Aku Iya, bilang gitu. iya kayak gitu. Kalau ada rezekinya mah mau banget. Siapa sih yang nggak mau punya rumah di Bali? Iya. Kan enak irit. Jakarta sudah sumpah benar Iya. ya. Ke Bali irit juga. Nggak perlu sewa hotel jadinya kan rumah sendiri. Oh iya benar. Bener kan yang Suasana mahal enak biaya lagi. hotelnya Iya, kalau suasana liburan. enak. Iya. Berarti udah nggak di RCM lagi sekarang, udah nggak nge-base camp lagi. Kalau base camp udah enggak. Jadi kita kalau rekaman aja sih. Kalau base camp yang kayak dulu sih udah enggak. Iya. Kalau misalkan untuk selain Cinta Terlarang ini ada lagi nggak buat ngerayain 15 tahun ini? Album. Oh. Jadi ini Cinta Terlarang ini adalah single kedua dari album kita yang akan dirilis setelah pemilu berakhir. Nunggu dulu ya ngantri. Tunggu dulu, karena kita nggak mau kalah momen lah sama bapak-bapak yang terhormat di sana. Jadi abis pemilu baru kita rilis album. Jadi spesial ulang tahun kita yang ke-15 itu kadonya album. Berapa lagu isinya? 9-10. 9 OTW 10 sih, ada satu lagu yang masih kita godok. Kita belum tahu nanti sama label dimasukin atau enggak. Sejauh ini sih yang udah jadi banget 9. Semua lagu baru atau ada lagu lama yang diaransemen? Lagu baru semuanya. Dan ada lagu recycle. Tapi ada recycle ya. Itu yang bikin yang buru-buru kalau Iya, ada salah satu lagu Cycle. lawas terkenal dari penyanyi terkenal juga. Semua pasti tahu kalau lihat beliau. Insya Allah nanti akan kita masukin juga di album. Kalau proses albumnya udah berapa lama digarapnya? Dari 2022 juga kah? Wah, nyicilnya mah dari 2000 setelah keluar album kedua 2014, aku udah mulai nyicil materi. Jadi prosesnya ya selama 10 tahun ini. Cicil-cicil ya, nyicil, bikin dikit-dikit, demo-demo dulu. Sampai akhirnya kita rilis tiap tahun pelan-pelan, ada beberapa single juga yang udah masuk di album, nanti rilis juga gitu. Biasanya kalau album baru juga ada semangat baru kah, ada refreshing baru, apa yang dibawa sama The Virgin di album baru ini? Ada beberapa lagu yang kita gregetan sih sebenarnya, materinya bagus nih, kita jadi pengen keluarin gitu, maksudnya gregetan nih. Respon masyarakat kayak gimana ya gitu. Ada beberapa materi yang kita yakin gitu, pendewasaan dari kita juga. Dari segi konsep albumnya, dari photoshootnya aja udah beda banget. Tapi di album itu lagunya jujur ya, sebagai personal Virgin asik. Tapi pede. Maksudnya di lagu-lagu yang di album itu bagus-bagus gitu Kak materinya. Cuma kemarin tuh mungkin karena belum berjodoh Pandemi juga. untuk promo gitu. Promonya Jadi jelek, ya. gemes kita tuh ini bagus banget loh materinya. Cuman nggak ada lahan kemarin kan. Abis bikin video klip besoknya itu pandemi apa lockdown. PSBB, iya. Banyak momen yang kita nggak kena gitu. Nggak dapet gitu. Iya itu nggak gue banget sih. Jadi buat gergetan. Mudah-mudahan sih tahun ini insya Allah sedikit lagi nih ya momen pilpres. Antri Mudah-mudahan antri. Semoga sih kita ada momennya kayak dulu kan 2009 tuh kita dapat banget momen kan. Iya tuh. Acara TV lagi banyak banget, Bener-bener. band-band lagi banyak gitu. Jadi mudah-mudahan sekarang kita bisa mengulang. Amin. Kalau lagu siapa yang nulis kami tak Alhamdulillah sih di album masih 90% ciptaan aku. Dara ada nyumbang satu lagu. Sisanya yang recycle tadi aku bilang. Oke. Kalau ini lagu kedua berarti di album yang Cinta Terlarang 2 ini. Iya, untuk single ya setelah albumnya jalan ini ya. Tapi sisanya kan kemarin udah dirilis sedikit-sedikit udah rilis. Dengan pengen ngebawa penggemar nostalgia dengan Cinta Terlarang, kalau buat personal The Virgin sendiri pernah ngerasain Cinta Terlarang nggak sih kalian? Kalau aku kan emang maunya langsung dinikahin, katanya harus langsung. Jadi aku nggak mau pacaran. Nunggu orang Arab cenah. Yang Orang Arab. Makan Arab. Ini Arab nih. Arab maklum, Arab maklum. Arab puncak ya deh. Kalau Pernah ngerasain nggak? Aku mungkin suka sama pacar teman. pernah sih waktu aku bilang aku SMP. SMP pernah. Cuman kalau sekarang udah gede sih kayaknya kalau suka sama orang mendingan yang single deh. Iya. Ya ribet banget kalau udah punya pacar, apalagi udah punya istri kayaknya repot Ntar banget. viral lagi ntar. Ember, ya kan pelakor soalnya di Indonesia tuh kalau udah kena image gitu udah busuk banget kayaknya nggak akan ada baik-baiknya Ya kan. kan enggak juga, tetap bisa berkarya kok mereka itu yang pelakor. Ya tapi kan ini tergantung diri sendiri Ada kan. yang mau nebelin takut dia bisa nyapunya. Iya. Kayak gitu lah maksudnya. Kalau sekarang lempeng-lempeng aja lah daripada diserang netizen yang budiman ya kan. Tapi kalau orang-orang terdekat, teman-teman, sahabat-sahabat banyak yang masih banyak yang dapat Yang pelakor mah banyak. spesifik banget deh tadi. Gue agak takut.
Banyak, nggak apa-apa kita udah biasa kok. Tapi kalau Cinta Terlarang kedua ini apa curhatan orang kah atau apa? Iya ngelihat ini aja, ngelihat cerita real. Cerita Ya. real loh, pacar sahabat diambil. Itu emang umum banget sih emang. Umum banget relate, banyak yang ngerasa kok pasti. Mungkin kalau ngerasa ya rasain sendiri. Kita di tengahnya justru ya. Iya. Ada di tengah cerita itu gitu. Betul. Kalau buat musik, kalau The Fusion sendiri arahnya nggak pop rock Pop kah? rock sih kita, lebih ke pop rock. Dan di album ini masih tetap pop rock atau ada yang baru? Nah itu dia, kemarin tuh kesulitannya label itu adalah lagunya kan kebanyakan ballad mellow. Jadi kemarin label tuh minta tambahan untuk lagu ngebeat. Nah ini sih kita lagi menggodok sih, ada beberapa lagu yang pengennya tuh ngebeat gitu, karena lagu ngebeatnya dikit ya. Wah, berarti kamu itu selama ini bikin lagu hasilnya Kebanyakannya iya, mellow. Kok bisa? Karena sebenarnya lebih ke permintaan label juga. Oh, Jadi kan sedang. label tuh memang mereka pengennya lagu tuh yang sedeng gitu, nggak terlalu ngebeat, nggak terlalu mellow juga, karena kan mereka pasarnya kan lebih ke nyarinya komersil ya. Kalau kemarin kan incerannya tuh RBT. Iya. Gimana caranya orang nelfon tuh dengernya nyaman, Iya. nggak yang pas nelfon kaget gitu kan. Kayak gitu sih, makanya kebanyakannya mellow lagunya. Bukan sisi lain dari kami tuh, orang taunya gitaris The Rock tiba-tiba Iya, bikin bener terus, bikin lagunya balad Dia slow gitu. bener terus lo kalau ngomong, iya bener sih. Kayak ini paranormal aja. Nggak, tapi bener emang orang mikir aku tomboy, sosok tomboy kayak Rock identik banget ya. sama nggak pernah sedih gitu kan. Padahal sebenarnya hati aku tuh Hello Kitty. Wah. Iya, tertuang dari lagu-lagu yang aku punya, itu benar. Oh berarti emang lebih nyaman bikinnya yang balad Yang dalam sedih-sedih. negeri ya. Kenanya ke situ mulu larinya. Itu iya, nggak sengaja sih sebenarnya. Emang iya kadar dia Hello Kitty banget. Si Hello Dia Kitty. dibanding aku lebih melawan dia. Masa? Iya. Bener. Walaupun susah nangis, tapi aku gampang tersentuh orangnya ya. Sebagai contoh gimana tuh? Ya gampang. Banyak lah, dia ada hal-hal kecil aja maksudnya gampang, hatinya tuh gampang kena gitu loh. Kalau dia tuh Hello Kitty banget lah. Nggak dia kata yang kasihan itu sebenarnya. gitu iya. Gitu. Gak mau kesentuh gitu jadi. Iya gampang sih, sensitif, aku orangnya sensitif. Oke sip. Oke, sebelum terakhir nih closing statement deh terakhir buat kami sama Kadara, buat pendengarnya dan buat album nextnya nanti apa harapannya, dan buat lagu Cinta Terlarang apa dari kamu dulu. Ya kalau dari aku mudah-mudahan menuju album terbaru kita yang ketiga, spesial 15 tahun, masyarakat Indonesia bisa menerima kita. Amin. Kita berharap semoga Gen Z yang nggak kenal kita sekarang lewat lagu ini bisa kenal bahwa dulu nih ada duo 2009 yang masih bertahan sampai sekarang gitu. Harapannya sih semoga album kita meledak. Amin. Amin. Kalau Kadara? Kurang lebihnya sama sih, tapi mudah-mudahan dengan lagunya Cinta Terlarang yang baru ini, yang kedua bisa disukai oleh masyarakat Indonesia dari A sampai Z, dan mungkin bisa ngerimain kembali virginity yang sekarang udah punya anak mungkin ya, merasa jadi ABG lagi gitu dengan lagu The Virgin yang terbaru. Kan dulu kan mungkin dia sebelum nikah SD, SMP, iya. Cinta Terlarang pertama. Sekarang pas dia udah punya anak, Cinta Terlarang 2 kayak menggebu-gebu lagi jiwa mudanya gitu kan. Jadi mudah-mudahan masyarakat Indonesia suka sama lagu yang terbarunya, dan mudah-mudahan Gen Z juga suka sama lagunya, biar kalian juga tahu kita bahwa kita tuh duo yang dulu sampai sekarang masih bertahan loh gitu. Coba tahu yang dulu sering dengan Cinta Terlarang, pas dia minum, ya aku pernah tahu Cinta Terlarang. Iya, itu dia. Benar, anak-anak ya Aku nostalgia. jadi inget dulu sama dia. Nostalgia kan. Banyak kan? Banyak. Aduh jadi nostalgia sama Cinta Terlarang aku ya. Iya. Bener, masih inget-inget dulu The Virgin booming, gua lagi begini. Iya bener. Baik, kita di aku kan juga. Kamu iya, SMP kan? iya, Lagi ngelihat di warung katanya ada poster-poster kita. makanya dengan rambut poni dan rambut imo itu dia. Nge-recall kembali yang dulu-dulu. Siap. Oke. Thank you buat Kamita dan Kadara udah mampir ke tribun.com, dan buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Cipayungset. Dan jangan lupa tonton terus konten-konten tribunnews.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Bye.